Sejak KPU resmi membuka keran kampanye Pilkada 2024 pada tanggal 25 September 2024, para peserta Pilkada langsung berbondong-bondong turun ke lapangan untuk merayu calon pemilih mereka. Di Jakarta, aksi belusukan yang dilakukan Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, Paslon nomor urut 2 Dharma Kunwardana, serta Paslon nomor urut 3 Pramono Rano terus masif dilakukan. Tidak hanya mendatangi sejumlah komunitas dan perkampungan warga, ketiga paslon juga berbondong-bondong memanfaatkan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan yang digelar setiap hari Minggu. Tak hanya belusukan darat, dunia maya juga diprediksi akan dibanjiri kampanye ketiga paslon. Media sosial digadang-gadang menjadi media yang paling ampuh menjadi sarana kampanye RK Suswono, Dharma Kunwardana, dan Pramono Rano. Tidak hanya memperkenalkan visi misi mereka, media sosial diprediksi dapat menjadi wadah penting untuk membentuk branding masing-masing paslon sesuai tagline mereka. Namun kampanye di media sosial sejatinya wajib diwaspadai. Maraknya kampanye hitam atau black campaign justru kerap terjadi di platform media sosial. Lantas akankah tim sukses RK Suswono, Dharma Kunwardana, dan Pramono Rano jor-joran memanfaatkan media sosial untuk berkampanye? Bagaimana pula persiapan mereka dalam menangkal kampanye hitam di media sosial? Tim TV One mengabarkan. Pasti juga treatmentnya berbeda antara kampanye darat, belusukan langsung dengan kampanye di media sosial begitu ya. Biasanya kan pengguna media sosial ini kebanyakan anak muda, walaupun pemilih di Jakarta, pemilih di Indonesia kebanyakan juga anak muda begitu ya Fat ya. Betul. Pasti juga banyak yang membaca, mencermati paslon-paslon ini dari media sosial. Betul. Ada bahkan Ridwan Kamil di sini menjadi salah satu yang paling banyak followernya di antara tiga paslon ini. Tapi apakah itu kemudian selaras dengan gitu ya? Modal yang baik atau justru bisa jadi pedang bermata dua untuk Ridwan Kamil? Kita akan bahas juga dengan yang lain. Bersama dengan sejumlah narasumber sudah hadir pada hari ini ada Mbak Galuh Sinta selaku peneliti senior Indonesia Indikator. Selamat pagi Mbak Galuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Mas Firman Kurniawan selaku pengamat media sosial. Selamat pagi Mas Firman. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Firman. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Saya ingin ke Mbak Galuh dulu. Mbak Galuh, kalau kita lihat judul kita pada hari ini, adu kuat paslon di media sosial. Kalau melihat hari ini, siapa yang paling kuat Mbak dari bacaannya Mbak Indonesia Indikator? Ketika bicara media sosial, ini kita bicara tentang popularity dan likability. Jadi belum sampai ke elektabilitas. Hari ini Pak Ridwan Kamil itu yang unggul di media sosial. Lantas kemudian Pak Pramono dan yang terakhir adalah Dharma. Unggulnya dalam hal jumlah pengikut saja atau unggul dalam hal diperbincangkan secara positif dan lain sebagainya di media sosial? Diperbincangkan dan interaksinya. Karena ketika melihat medsos itu kita harus melihat interaksi publiknya. Yang itu nggak hanya sekedar melihat expose, tapi dengan melihat engagement. Karena di dalam engagement lah itu ada interaksi, ada respon publik seperti itu. Ya sebenarnya apa sih yang membuat netizen ini tertarik dengan RK dibandingkan dua paslon lainnya kalau kita berbicara mengenai Pilkada Jakarta? Karena masing-masing juga kalau saya cek di media sosialnya juga masing-masing berkampanye juga kan di media sosial. Kalau Pak RK itu kemudian karena beliau sudah punya modal sosial dan menjaga panggung depannya di publik, di sosial media gitu ya. Sementara kalau Pak Pramono dan Bung Rano Karno itu karena Rano Karnonya dilekatkan dengan Betawi dan Sidulnya gitu. Sementara kalau yang terakhir, yang ketiga itu Pak Dharma Kun itu karena memang di awal kemunculannya dianggap kontroversial gitu. Jadi itu yang kemudian dilekatkan oleh publik lini masa kepada ketiga pasangan itu. Nah, bicara masalah interaksi engagement tadi yang tercipta di antara ketiga paslon ini dengan juga warganet, image yang tercipta dari engagement itu, apakah lebih ke positifkah atau lebih ke negatif? Ada kontroversi tadi Mbak Galuh bilang, atau seperti apa sebenarnya untuk masing-masing pasangan calon? Kelindan ya, jadi kalau yang terakhir ini dari riset kami dari tanggal 1 sampai 30 September, data yang kami kumpulkan itu Pak Ridwan Kamil
dipersepsikan bahwa dia sedang menyamar menjadi warga Jakarta, gitu. Jadi Menyamar begitu ya bahasanya? menyamar. Jadi konotasinya negatif dong, menyamar. Berarti hanya pencitraan saja berusaha dianggap untuk netizen? menjadi warga Jakarta, Oh, gitu. oke. Gitu. Kemudian kalau Pramono dan Rano Karno itu kemudian yang disebut kemudian oleh netizen karena berbicara Jakarta ya. Jadi ini Betawi gitu, representasi Betawi. Tapi kalau yang kemudian Darmakun ini lumayan oke gitu karena wakil ya si Wardana Kun ini kan sebenarnya adalah seorang akademisi ya. Jadi sisa atau kemudian standar kampanye di publik yang kemarin sudah dibangun dengan Pak Anies dengan ada dialog, kemudian menciptakan ruang-ruang diskusi, itu kemudian dicoba gitu untuk dibangun oleh Darmakun masuk ke dalam dan berhasil. ruang-ruang. Sementara ini berhasil dalam setelah penetapan kemarin tanggal 27 itu responnya positif untuk itu. Dan kebanyakan memang ini akun yang organik ya, bukan Organik. bukan bot gitu Organik, tetap harus dipisahkan ya, tetap harus dilihat, ditelisik lebih dalam gitu. Tapi mostly gitu ya, cenderung lebih organik gitu. Karena dalam sejarah Pilkada DKI itu ya, secara psikologis warga DKI, warga Jakarta, sekarang bukan DKI, mohon maaf, warga Jakarta itu DKJ itu ingin dinamis sekali. Jadi memang nggak pernah kan ada 2 periode kandidat yang sama gitu. Selalu ingin berganti. Jadi ada pengalaman atau keinginan untuk eksperimen di dalam setiap kandidasi. Itu cermatan dari Indonesia Indikator ya Mbak ya, terkait bagaimana Pilkada Jakarta para paslon ini menggunakan medsos untuk kampanye. Saya mau ke Mas Firman. Mas Firman, mencermati sebenarnya kalau berbicara mengenai media sosial ini kan platformnya banyak ya, X, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan juga pasti treatmentnya berbeda-beda ya. Bagaimana sih sebenarnya paslon ini cukup optimal nggak sih nantinya bisa menggunakan media sosial untuk mengerek ujung-ujungnya elektabilitas gitu pasti ya? ke situ. Ya, jadi betul sekali kalau media sosial ini banyak macamnya, tetapi kan bisa dikategorisasi kelompok yang terbanyak dan yang belum mempunyai pilihan tetap atau swing voter itu ada di mana. Dari dugaan saya itu kan ada di milenial dan para Gen Z yang untuk pertama kali memiliki hak pilih. Nah, maka media sosial akan diarahkan ke sana. Berkaca pada pengalaman Pilpres 2024 kemarin kan pasangan yang menang Pak Prabowo dan Gibran itu piawai memainkan TikTok. Nah, sepertinya pemilih yang ada di DKJ ini juga akan sangat terpengaruh oleh TikTok. Cuman itu harus dilihat konteksnya. Kita sekarang ada di dalam pilkada yang mempunyai tidak berada di dalam ruang yang kosong. Jadi ada tinggalan-tinggalan sentimen-sentimen mulai dari pilkada 2017 di DKI, kemudian juga Pilpres 2019, Pilpres 2024 itu terakumulasi sekarang lukanya belum sembuh, sehingga para kandidat yang ada di Jakarta ini perlu memperhatikan hal tersebut ketika memainkan media sosial. Nah, bicara media sosial, Mas Firman, kalau tadi Anda juga sempat menyebut pada saat Pilpres kemarin, TikTok sepertinya lebih banyak mendulang suara lah dari mendulang respon positif begitu. Nah, apakah itu juga bisa terjadi di Pilkada Jakarta? Kalau kita lihat kemarin kan Pak Anies lebih banyak di Twitter. Kalau misalnya Prabowo Gibran waktu itu di TikTok begitu. Apakah ini juga akan bisa terreplikasi di Pilkada Jakarta? Ya, kalau lihat komposisi para pemilik hak suara, lebih dari 50% ini adalah kelompok yang belum mempunyai pilihan tetap. Mereka tadi swing voters, pemilih pemula, dan juga para milenial yang tadinya kan diharapkan Pak Anies itu naik. Nah, ini suaranya diperebutkan oleh Pak Pramono dan Pak Ridwan Kamil. Nah, ini suara yang diperebutkan ini bisa didekati dengan menggunakan TikTok. Mereka adalah di kelompok umur
mulai dari 17 sampai 35-an. Nah ini ketika menggunakan media sosial TikTok tadi itu akan efektif. Nah jadi pendekatan-pendekatan yang digunakan di Pilpres kemarin itu bisa direplikasi, tetapi pesan saya adalah perlu menyisipkan juga hal-hal yang menyangkut program dan sebagainya, bukan hanya menampilkan hiburan-hiburan, joget-joget yang kurang kurang mendidik atau meningkatkan kualitas seperti itu. Baik Mas Firman, saya mau ke Mbak Galuh lagi. Tadi dikatakan memang sebenarnya untuk pendekatannya masing-masing harus berbeda. Dan juga tidak hanya menampilkan konten yang menarik, yang bisa viral, yang bisa mengundang audiens, tapi juga bagaimana program-programnya dapat tersampaikan begitu ya. Kalau dari sisi indikator Indonesia Indikator sendiri Mbak, ini untuk melihat masing-masing dari paslon ini, program-programnya sudah tersampaikan belum? Dan responnya itu kebanyakan positif atau negatif untuk masing-masing paslon? Tentu kemudian ada grafisnya ya, nampaknya ada datanya ya Mbak? Ya, itu berkaitan dengan konten yang harus diisi di setiap platform. Karena kemudian X punya karakter berbeda dibandingkan dengan TikTok yang visual, yang sebentar, singkat saja, tapi isinya gembira gitu. Boleh sambil dibacakan ini Mbak. Ini baik. Ini adalah sentimen paslon di Pilgub Jakarta berdasarkan expose. Expose itu apa? Bisa dijelaskan? Expose itu adalah jumlah yang dicuitkan, jumlah yang diposting gitu ya. Jadi kalau sentimen dari Pak Ridwan dan Susan, RK ini di 40%, kemudian yang berikutnya Darmankun di 31 untuk positifnya, kemudian di yang biru ini yang positif? Positif, jadi positif, netral, dan negatif gitu. Jadi di positif secara exposure itu Pak Pramono dan positifnya dalam bentuk apa? Negatifnya apakah seperti sampai ke hate speech atau gimana? Negatifnya itu tadi yang di awal saya sampaikan bahwa kemudian Pak Ridwan Kamil dipersepsikan sedang berusaha banget nih ya, ngoyo banget untuk masuk ke Jakarta. Kemudian kalau Darmakun ini kemudian karena kehadirannya gitu ya, kemunculannya kan waktu itu karena sebagai cara untuk membuat kota kosong seperti itu, jadi cukup kontroversial kan gitu. Dan yang Pak Pramono dan Bung Rano Karno ini karena ya yang direpresentasikan dengan sebagai sidul nih, anak Betawi seperti itu. Kita melihat tadi Pramono Rano 42% paling tinggi di antara yang lain untuk sentimen positifnya begitu ya. Sentimen positif untuk Pramono Rano ini kalau Anda melihat tren ke depannya apakah masih bisa akan terus meningkat atau justru sudah berada di titik puncak untuk sentimen positifnya? Akan berubah karena ini kemudian sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Firman gitu ya di layar, bahwa pemilih ini masih swing. Kalau di media sosial kita bisa gunakan sebagai bentuk media sosial bisa digunakan untuk melihat leading indicator sebagai ya simptom awal ya, memberikan alert pada kita gitu, bisa melihatkan gambaran secara utuh, tapi keputusan kan juga tetap harus ada di elektoral gitu, dan itu kaitannya dengan electability. Sementara di media sosial itu popularity, likability, preferensi, dan itu sangat mungkin berubah, apalagi dengan pemilih kita berkaca dari pemilu yang kemarin 52%-nya adalah anak muda yang keputusannya sangat fluid, mudah berubah gitu ya, belok gitu, yang ketika temannya memberikan, peer groupnya memberikan informasi itu bisa berubah, atau orang tuanya di rumah memberikan informasi baru gitu ya, dengan komunikasi itu bisa berubah gitu. Jadi media sosial memang penting karena itu alat untuk sampai kepada pemilih, majority pemilih, pemilih muda, gitu ya, Gen Z dan milenial. Tetapi ya kembali gitu ya, bahwa ke kantong-kantong pemilih dan turun ke bawah itu untuk sampai di electability di DPT padat itu juga penting gitu. Jadi kalau di media sosial memang ke preferensi, dan itu bisa berubah, sangat bisa berubah. Baik, seberapa besar kemudian tingkat preferensi ini mempengaruhi dari tingkat kepemilihan nanti di pilkada? Nanti saya minta tanggapannya dari Mas Firman juga ya. Usai jeda ya, kami akan kembali saat lagi tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.